Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 3520093. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran yaitu dengan tema HIV dan AIDS. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penyuluhan HIV dan AIDS. Mari kita simak video berikut ini. Materi pertama yaitu pengertian HIV dan AIDS. HIV atau disebut dengan Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi serta menghancurkan sel CD4 atau disebut dengan sel darah putih. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai macam penyakit. Apabila kita sudah dikatakan sebagai HIV positif, di mana sistem kekebalan tubuh kita diserang kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit menyerang tubuh kita, maka kondisi tersebut dikatakan dengan yaitu dalam kondisi AIDS atau disebut dengan acquired immunodeficiency syndrome. Kemudian ada penularan virus HIV yaitu melalui 4 cairan. Yang pertama itu ada cairan vagina. Cairan vagina ini ditularkan melalui hubungan seks bebas. Yang kedua ada cairan sperma, yaitu cairan sperma ini ditularkan melalui hubungan seks bebas juga. Yang ketiga ada cairan darah. Cairan darah bisa ditularkan melalui jarum suntik yang telah digunakan secara berulang-ulang kali serta melalui transfusi darah yang tidak sengaja tertular dari darah orang yang terkena HIV atau AIDS. Yang keempat itu ada melalui ASI, air susu ibu, yang ditularkan dari ibu kepada anaknya. Selain itu, HIV/AIDS bisa ditularkan ibu kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan secara fisik. Kemudian ada pencegahan HIV dan AIDS, yaitu melakukan pencegahan dengan mengingat 5 rumus, yaitu A, B, C, D, E, di mana A merupakan absen, yaitu di mana tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang kedua itu ada B, merupakan be faithful atau setia, di mana tidak menggonta-ganti pasangan. Yaitu yang ketiga ada C, merupakan kondom, di mana menggunakan alat pengaman berupa kondom saat berhubungan seks. Yang keempat itu ada D, merupakan drugs, di mana tidak mengonsumsi narkoba. Yang terakhir ada I, merupakan education, di mana kita perlu aktif dalam mencari informasi terkait HIV dan AIDS. Dan ada gejala HIV dan AIDS. Untuk mengetahui terkenanya kita HIV, kita perlu mengetahui gejala yang timbul dalam diri kita itu seperti apa. Gejala yang bisa dilihat yaitu penderita itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terjadi. Kemudian ada pentingnya tes HIV. Kita perlu melakukan tes HIV secara berkala agar kita bisa mendeteksi infeksi HIV di dalam tubuh seseorang dan bisa ditangani sejak dini, sehingga orang yang terdiagnosis penderita HIV biar bisa segera melakukan pengobatan serta perubahan perilaku dalam gaya hidupnya. Semakin cepat penyakit HIV ditangani, maka semakin baik pengendalian virus tersebut di dalam tubuh. Ada 3 jenis tes HIV, yaitu yang pertama ada tes antibodi yang dilakukan setelah 1-3 bulan yang digunakan sebagai screening awal. Yang kedua ada tes PCR, polymerase chain reaction. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dan dicek di lab. Tes ini merupakan tes yang paling akurat karena dapat mendeteksi infeksi HIV. Yang ketiga, adanya tes kombinasi antibodi antigen, AD/AG test. Tes ini dapat mendeteksi HIV sekitar 2-6 minggu sampai perkiraan terjangkitnya virus HIV. Selanjutnya itu ada ajakan untuk memberikan dukungan terhadap ODA atau pengidap HIV. Perlunya dukungan ini kepada penderita HIV dan AIDS agar tidak terjadinya penyebaran lebih luas. Kita perlu melakukan pencegahan serta memberikan dukungan kepada ODA agar lebih sabar dalam melakukan perawatan serta pengobatan terhadap dirinya. Dukungan yang diberikan berupa support kepada ODA agar semangat dalam proses pemulihan serta dapat berkontribusi dalam kegiatan di sekitar tempat tinggalnya. Ini merupakan bentuk dukungan agar ODA tidak merasa dikucilkan, serta mengikutsertakan ODA dalam setiap interaksi sosial untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap penderita HIV dan AIDS, yang mana support tersebut membuat ODA merasa lebih dihargai
dan tidak minder karena kebiasaannya berinteraksi dengan banyak orang dan penerimaan masyarakat terhadap pengidap HIV dan AIDS. Kemudian ya itu ada himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Tujuan utama menjalani gaya hidup yang sehat yaitu guna mencegah virus agar tidak berkembang menjadi AIDS. Oleh sebab itu perlu menjaga gaya hidup sehat yaitu dengan pertama yaitu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua ada rutin berolahraga. Yang ketiga mempraktekkan seks yang lebih aman. Yang keempat cek penyakit menular seksual. Yang kelima minum obat sesuai resep dokter. Yang keenam hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh mengelola stres dan minta dukungan kepada anggota keluarga. Itulah penjelasan singkat terkait HIV dan AIDS. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.